Saya juga suka memangsa bayi yang baru lahir maupun janin. Mak menyadari bahwa ia tinggal selama ini bersama dengan hantu. Masyarakat Thailand mengaku kerap mendengar suara jeritan penyesalan hantu pipret. Halo teman cerita, jumpa lagi di Cerita Ara. Tapi sebelum kamu nonton Cerita Ara, jangan lupa siapin kopi dan cemilan kamu. Kayak aku nih, yang udah ditemani sama Kopi Kimpoy. Kalau kamu mau pesen Kopi Kimpoy, bisa cek di Instagram @kimpoy.id. Jika kalian pernah atau ingin liburan ke Thailand, kamu harus tahu beberapa setan legenda dari Thailand. Di balik keindahan pariwisatanya, Thailand menyimpan cerita seram yang membuat bulu kuduk merinding. Bila di Indonesia, kita mengenal pocong, genderuwo, kuntilanak, dan teman-temannya. Thailand juga punya legenda urban yang tak kalah mengerikan. Pertama adalah Krause. P. Krause merupakan hantu Thailand yang sangat terkenal, terutama di kalangan masyarakat Thailand itu sendiri. Dan hantu ini sangat menyeramkan. Sama halnya dengan hantu Indonesia, Kuyang, tetapi setiap orang yang melihat menceritakan P. Krause berwajah cantik dengan organ tubuh yang bergelantungan di leher dan berterbangan di udara. Secara tidak langsung, orang yang melihat P. Krause akan terbirit ketakutan. P. Krause ini dipercaya bahwa hantu tersebut paling suka memakan daging mentah seperti kodok, hewan peliharaan orang, ayam, kerbau, kambing. Jika tidak ada, ia akan memakan kotoran dan bangkai. P. Krause juga suka memangsa bayi yang baru lahir maupun janin. Hal tersebut sangat mencemaskan warga, hingga akhirnya masyarakat Thailand suka membuat ramuan untuk ditaburkan di sekitar rumah mereka agar terhindar dari P. Krause. Konon P. Krause suka membersihkan mulutnya dengan pakaian yang belum diangkat dari jemuran. P. Krause berada di bawah kutukan yang membuatnya selalu lapar dan aktif di malam hari untuk meminum darah dan memakan daging demi memuaskan kerakusannya. P. Krause menyembunyikan tubuh tanpa kepalanya di tempat yang sepi dan akan bersatu kembali sebelum fajar tiba. Dan pada siang hari dia akan menjalani kehidupan normal layaknya orang biasa. Walaupun terlihat matanya sangat mengantuk, konon katanya jika ingin membunuh Krause, temukan badannya yang tanpa kepala dan disembunyikan di tempat yang jauh. Jika Krause tidak menyatu dengan tubuhnya saat fajar, dia akan mati. Maenak atau Nat Prakanong adalah hantu wanita asal Thailand yang sangat dikenal cerita mitosnya oleh masyarakat Thailand. Bermula ketika masa pemerintahan Raja Mongkut, ada seorang wanita bernama Nat yang menikah dengan laki-laki militer bernama Mak. Lalu mereka tinggal di daerah Prakanong Bangkok yang dekat dengan kuil Wat Mahabut. Setelah menikah, Mak harus meninggalkan istrinya untuk tugas militer. Saat itu Nak sedang mengandung dan meninggal pada saat menanti suaminya yang sedang bertugas militer. Warga sekitar cemas dikarenakan menurut kepercayaan mereka, jika seorang wanita meninggal pada saat hamil, maka arwahnya tidak akan tenang dan dapat mengganggu warga sekitar. Arwah tersebut dikenal dengan sebutan Pi Tai Hong Tong Plom. Kabar meninggalnya Nak tidak diketahui oleh suami, sampai akhirnya sang suami pulang ke rumah dan menemui istri dan anaknya dalam keadaan baik-baik saja. Dan mereka menjalani kehidupan secara normal. Padahal para tetangga sudah memperingati bahwa sang istri Nak sudah meninggal. Hari demi hari dilewati, Mak merasa ada yang aneh dan mulai curiga dengan istrinya. Hingga pada akhirnya Mak menyadari bahwa ia tinggal selama ini bersama dengan hantu.
Mark pun langsung bergegas kabur dan bersembunyi di dalam kuil, di mana diyakininya tidak ada hantu manapun yang berani masuk ke dalam kuil tersebut. Hingga pada akhirnya hantu Nak bergentayangan dan menakuti warga sekitar tempat tinggalnya. Berkat seorang biksu, arwah penasaran Nak dimasukkan ke dalam sebuah kendi, lalu dibuang ke sungai hingga arwah tersebut tidak menghantui masyarakat di sekitar lagi. Pipret. Menurut orang Thailand, Pipret memiliki perawakan yang tinggi setinggi pohon kelapa, dengan lengan yang juga panjang melewati dengkul dengan ukuran tubuh yang besar. Dengan wujudnya yang sebesar itu, Pipret hanya memiliki mulut sebesar lubang jarum yang konon pada masa hidupnya, Pipret suka berbuat dosa. Ia kerap menyakiti orang-orang, berkata kasar, suka berkata bohong, memaki-maki, dan tidak menghargai orang lain. Dan karena hal tersebut, masyarakat Thailand percaya bahwa pada wujud hantu Pipret ini dibangkitkan dan memiliki mulut dan bentuk tubuh yang menakutkan sebagai pembalasan atas perbuatannya semasa hidupnya. Masyarakat Thailand mengaku kerap mendengar suara jeritan penyesalan hantu Pipret yang katanya suaranya menyerupai hembusan angin yang menimpa pepohonan, dan teriakan tersebut diyakini adalah teriakan penyesalan dan merupakan upaya Pipret agar masyarakat bersedia berdoa untuknya agar dosa-dosanya di masa ia hidup dapat dihapuskan. Piam. Di Thailand, masyarakat setempat meyakini sosok astral yang dikenal dengan nama Piam sebagai hantu yang menindih manusia saat sedang tidur. Menurut cerita yang beredar, Piam akan duduk di antara dada manusia yang sedang tidur dan menyebabkan rasa sesak, tak nyaman hingga dapat membuat orang tersebut meninggal dunia. Lantas gimana caranya agar tidak ditindih oleh Piam? Konon Piam tidak menyerang wanita. Untuk itu para pria yang takut didatangi Piam akan mencoba mengelabuinya dengan memakai lipstik sebelum tidur, sehingga ia akan menganggap kamu sebagai perempuan, bahkan jika kamu punya kumis dan janggut. Pi Kongkoi. Penampilan mereka tidak mudah dicirikan, tetapi sering digambarkan sebagai hantu dengan satu kaki. Mereka bergerak dengan melompat dengan satu kaki dan berteriak koi koi koi. Beberapa orang percaya ia memiliki mulut seperti lalat. Yang lain menggambarkan seperti monyet atau lutung. Kebanyakan setuju hantu ini jelek dan tidak bisa memanjat pohon yang secara alami tidak biasa. Penampilan mereka tidak mudah dicirikan, tetapi sering digambarkan sebagai hantu dengan satu kaki. Dipercayai bahwa Koi Pikong akan menyedot darah dari jari kaki pengelana yang sedang tidur di hutan. Pengembara harus menjaga kaki bersama atau menyilangkan kaki saat tidur untuk melindungi diri mereka sendiri. Nama Pi Kongkoi memiliki beberapa sumber. Pi berarti hantu dalam bahasa Thailand. Beberapa orang menggunakan istilah Pipong atau Pipongkang, hantu mineral jilat. Luang Puain Sucino, mantan kepala biarawati Doi Mai Pang, Provinsi Chiang Mai, mengatakan bahwa ketika ia bepergian di hutan Laos dengan Luang Putu Ajalat Tammo, mereka berkelahi dengan banyak koi-koi di malam hari. Dia menggambarkan Pi Kongkoi sebagai berbentuk seperti anak-anak sekitar 13-14 tahun. Mereka kurus dengan perut buncit, kulit coklat gelap, rambut gelap, dan hidung cabi. Mereka dipersenjatai dengan busur kecil atau panah dan berteriak koi. Luang dan rekan-rekan pengelana sedang melakukan mediasi yang melindungi mereka dari Pi Kongkoi. Saat fajar, Koi Pikong menyerah dan mengundang mereka berdua ke rumah mereka. Nah teman cerita, bagaimana menurut kalian tentang hantu dari Thailand ini? Tulis di kolom komentar atau di Instagram kita @ceritaara_official. Sampai jumpa lagi. Bye.